Berarti itu dia master plan. Tapi kalau untuk pasar Kartini sama Lapangan Spam ini belum ya. Mungkin nanti akan melihat perkembangan di Iya, lapangan. jadi pasar Kartini kita kan ini butuh waktu, sambil berjalan kita siapkan anak masyarakat terutama pedagang di pasar Kartini semen itu kita sosialisasikan supaya ini jangan mereka merasa dijalimin seolah-olah seolah-olah Pemko tidak peduli mereka. Tapi intinya saya dengan kawan-kawan nanti akan melakukan sosialisasi baik gurunya semua kita jelaskan sehingga kalau kawasan pasar ini kita pusatkan ke sana dan di sini tidak kita alihkan karena saya pikir ini semua pasar jadi pasar induk di sana akan maju. Berarti ke depan nih, istilah ke depan bukan tahun depan, ke depannya lagi bahwa di Penayung itu betul-betul tidak ada lagi orang beli ikan, beli sayur ya. Berarti Ya. kita fokus di sini menjadi kawasan pusat ekonomi, pasar juga pusat ekonomi, masa pusat kuliner dan bukan pasar istilahnya ya, seperti Jadi mungkin intinya mendesain sebuah konsep bisnis yang berbeda dari kondisi awal. ya, berarti Tapi Penayung itu tetap fungsi kawasan perdagangan. perdagangan mungkin ya perdagangan yang berbeda ya, mungkin perhotelan, toko-toko yang ini. Tapi kalau yang berbentuk agak pasar berarti kita arahkan ke pasar induk. Iya. Karena memang untuk sebuah pasar itu perlu ditunjang dengan berbagai sarana yang komplit, terutama jangan sampai ada limbah. Kemudian lahan parkir juga butuh luas. Sedangkan di iya. Penayung ini kita tak miliki. Ya, Kita miliki lahannya sempit kali di Penayung. Jadi dengan kondisi sekarang, jangankan untuk pembeli, untuk parkir kendaraan pedagang sendiri itu udah penuh. Ditambah nanti pembeli ya, sehingga harus menutup satu ruas jalan sebagai lahan parkir. Pak, mau mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir, mungkin ini kan udah selesai kita soal pasar Penayung. Bahwa pasar Penayung ini untuk jangka panjangnya akan dipindah, bukan pasar ikan Penayung, tapi semua pasar yang ada di Penayung akan dipindah, dan ini adalah bagian dari mengubah wajah Penayung. Jadi sekarang mungkin Penayung dikenal sebagai kawasan yang pasar, ada jual sayur, ada ini, tapi ke depan itu tidak lagi, tapi sudah difokuskan di pasar induk Lamdingin. Sedangkan Penayung akan fokus menjadi pusat kuliner, wisata dan pusat perdagangan lah intinya, pusat perdagangan. Jadi di situ akan difokuskan lebih kepada usaha-usaha kuliner, perhotelan, jasa-jasa perdagangan lainnya, ya termasuk kawasan wisata. Itu Penayung juga kawasan heritage ya, di Banda Aceh ya. Seperti kita tahu, Penayung itu adalah kawasan paling ya sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Jadi kawasan heritage, ada bangunan-bangunan zaman, itu mungkin yang akan menjadi daya tarik dan daya jual dari Penayung. Pak Nurdin, sebagai Kepala Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi, mungkin di Banda Aceh ini masih kita berbicara soal pasar, mungkin masih banyak pasar-pasar yang belum berfungsi secara maksimal, seperti Pasar Newton di Ulekaring juga ada, dan beberapa di Pasar Baru, Kota Baru Banda Aceh. Mungkin sebagai dinas yang menang ini, ada Pak upaya-upaya kita untuk pasar ini lebih berfungsi gitu, atau ada apa kita rencanakan terhadap pasar-pasar ini? Jadi secara strateginya memang kami coba mengurai ini seperti obat yang kita urai dulu dari pusat, satu-satu dulu. Tentu kami membenah ini butuh dukungan semua pihak, terutama juga butuh regulasi. Karena beberapa kawasan itu sebelum saya jadi kepala dinas juga itu sudah menimbulkan masalah, mereka tidak fungsional. Nah, saya coba dengan kawan-kawan di dinas coba mendesain agar ini kita selesaikan dengan sesuai dengan tingkat kompleksitas problem yang terjadi dulu. Kita selesaikan yang terbesar dulu, sambil kita secara bertahap kita selesaikan pasar-pasar yang belum fungsional.
beberapa pasar fungsional kita saat ini sudah mengkaji untuk dimanfaatkan, untuk dievaluasi dan agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing lah. Misalnya contoh di Batok itu ada sudah Newton, itu sudah beberapa kali difungsikan tetap kembali tidak fungsional. Saat ini juga terbengkalai. Kami saat ini sedang menawarkan kepada investor-investor, terutama investor lokal, untuk memanfaatkan bangunan tersebut untuk akses perdagangan. Kalau itu tidak berhasil juga, tentu pemerintah ambil langkah-langkah lain. Kalau itu tidak menunjang akses perdagangan, kita memanfaatkan ke fungsi yang lain. Demikian juga di pasar Langgapang atau pasar beberapa pasar lain yang belum fungsional, kita coba menjajaki kerjasama dengan pihak swasta. Jadi kerjasama itu tidak mesti harus jadi pasar berarti? Ya, tidak harus jadi pasar. Ya, berarti kita kondisi daripada paksa pasar tapi tidak jalan-jalan, ya, kita alih. Tapi apa Pak, kita alih ini kita lihat berarti kondisinya nanti. Ya, kita lihat karena memang untuk kebutuhan pasar di Banda Aceh itu saat ini sudah mencukupi. Tapi yang namanya pasar itu tetap dibutuhkan. Dia memberi layanan, mendekatkan masyarakat dengan kebutuhannya. Jadi masyarakat punya alternatif lah untuk memilih. Tapi sementara ini memang beberapa pasar ini belum efektif, jadi kami efektifkan dulu. Termasuk salah satu saya lihat yang udah mulai difungsikan pasar Gio, pasar Batu di Ulele, itu udah fungsi sih? Udah, kebetulan ini pasar Gio itu kan pasar yang dikelola oleh masyarakat. Saat ini pasar tersebut sudah dibongkar malah. Lahannya sudah dijadikan lahan untuk lokasi jikir. Jadi sudah dibongkar. Di Ulele juga nanti kami akan bangun pasar juga. Mungkin tahun ini juga kita akan bangun pasar rakyat dengan tentu mengedepankan pasar dengan fungsi kawasan wisata. Di sana tahun ini tersedia anggaran dari pusat untuk membangun pasar rakyat di situ. Nah, untuk kebutuhan di sana kita sesuaikan. Karena sana kawasan wisata, tentu pasar yang kita kedepankan yang menunjang kawasan wisata. Apakah itu pasar souvenir atau pasar kuliner, itu masih terus kita sesuaikan. Oke. Jadi begitu, Saudara Lun. Jadi semuanya ini sebenarnya sudah diatur, sudah ada rencananya untuk masa depan. Cuma realisasinya ini butuh proses ya Pak. Jadi karena butuh proses biaya, karena biaya besar. Ya, butuh biaya. Dan dalam hal ini saya juga menangkap bahwa ini juga butuh pihak-pihak swasta mungkin untuk mengerjakan pasar-pasar ini. Oke Pak Nurdin, di akhir pertemuan kita mungkin ada closing statement sedikit tentang seperti apa ini sesuai tema kita, masa depan pedagang di Penayung. Jadi saya menyampaikan sedikit kepada masyarakat Kota Banda Aceh bahwa salah satu visi Wali Kota Banda Aceh itu meningkatkan perekonomian kota. Sektor ekonomi ini menjadi salah satu andalan. Jadi otomatis untuk mendukung visi misi yang ada ini, program-program ekonomi kerakyatan terutama pasar ini menjadi prioritas. Dan wali kota kita kebetulan kan orang ekonom. Saya pikir tidak terlalu sulit, beliau sangat paham ini. Tentu tinggal kita membuat rencana-rencana aksi untuk memperbaiki, terutama untuk mendukung sektor perdagangan ini untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga kota. Demikian, Saudara Lun. Jadi tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Nurdin bahwa dari ini kita bisa lihat bagaimana masa depan pasar Penayung. Jadi ke depan pasar ikan Penayung, pasar Kartini, pasar lapangan Semep ini akan dipindah
itu akan menempati pasar induk Al-Mahirah Lamdingin. Jadi nanti semua pedagang di Penayung, kalau kemarin itu yang dipindah masih dari pasar ikan, tapi ke depan semua dari pasar Kartini, Lapangan Semen akan menempati pasar Al-Mahirah Lamdingin. Dan untuk pasar Al-Mahirah Lamdingin ini Pemko Banda Aceh juga membuka kesempatan kepada masyarakat. Ini mengajak masyarakat sebenarnya juga ikut menjadi membangun pasar. Mereka diajak untuk menjadi ya investor lah, investasi ya, mereka bisa membangkitkan kawasan itu dengan membangun usaha-usaha lainnya di sekitar itu, membangun ruko yang itu mungkin tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi di sini ini juga sebenarnya peluang bisnis bagi swasta. Ketika ada pasar tentu butuh dukungan yang lain, dukungan infrastruktur yang lain. Jadi salah satunya ruko-ruko yang akan mendukung ini. Jadi itu menjadi dorongan dari pemerintah kota, dan ini juga peluang mungkin bagi masyarakat kita, karena selama ini keluhan masyarakat itu di Lamdingin itu tidak banyak toko-toko lain, misalnya toko-toko kelontong. Kemudian di Penayung itu akan diubah ke depannya, akan menjadi kawasan yang terfokus, pusat perdagangan. Memang akan menjadi pusat perdagangan, tapi pusat perdagangan yang bisa kita sebut istilah non pasar. Jadi Penayung itu nanti betul-betul tidak ada lagi pasar yang menjual ikan, menjual sayur, itu sudah menjual kelapa dan sebagainya, tidak ada lagi. Jadi itu menjadi pusat kuliner dan perdagangan lainnya. Mungkin di situ nanti akan jadi usaha-usaha kuliner, perhotelan atau perdagangan bentuk lainnya. Seperti itu. Jadi lebih difokuskan untuk meningkatkan pariwisata, karena Penayung juga kita ketahui sebagai kawasan heritage Banda Aceh yang punya nilai sejarah. Jadi nanti kawasan kuliner akan dipadukan dengan wisata heritage. Jadi ini tentu pembangunannya sudah dimulai secara perlahan, sekarang sudah dibangun ke pusat kuliner tepi kali, kemudian dilanjutkan akan revitalisasi pasar yang ada untuk menjadi pusat kuliner. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah Pemko, pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi ya, nanti akan saling keroyokan di sini membangun, karena sumber anggaran itu adalah masalah utama yang menghambat pembangunan. Tidak mungkin satu pihak yang menggelontorkan. Jadi mungkin sebagai masyarakat kita hanya bisa berharap memberi dukungan, semoga jadi masyarakat juga perlu menyatukan pikiran tentang pembangunan Penayung ini. Jadi ketika semuanya satu pikiran untuk menjadikan Penayung kawasan wisata ini pusat kuliner, mungkin pembangunannya akan lebih lancar. Mungkin cuma itu ya dukungan yang bisa diberikan oleh masyarakat ya, menyamakan pikiran termasuk juga pelaku-pelaku usaha di kawasan tersebut. Ya. Jadi demikian harapan kita, semua apa yang direncanakan ini berjalan lancar, dan beberapa tahun ke depan kita akan melihat wajah Penayung yang baru, akan menjadi satu pusat keramaian dengan wajah yang barunya. Jadi demikian Sendralun pertemuan kita hari ini dalam Serambi Podcast. Kita bincang masa depan pedagang di Penayung. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.